Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Baik. Baik. Tenang-tenang saja ya, karena agak mendung. Jadi agak nyaman hati mendengar firman Tuhan. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali saya mengatakan kepada umat bahwa saya cukup bangga dengan menjadi anak-anak milenial yang lahir di tahun 90-an, karena begitu banyak lagu-lagu yang baik untuk diajarkan. Bukan berarti bahwa saya katakan sekarang tidak baik, tapi cuma sekarang mulai banyak lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usia. Taruhlah misalnya kasih contoh lagu Tak Bola Bali, anak kecil ini sudah tahu lagu itu. Padahal itu lagu percintaan. Tapi baiklah untuk direnungkan bersama satu lagu yang sangat membuat saya merasa bahwa benarlah kasih Tuhan yang lebih bertuah. Lagunya itu lagu di doa hidupku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka kenal. Aku cuma menyerah di sore hari dan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa dengan namamu disebut. Di doa ibuku, namamu disebut. Di doa ibuku dengar, ada namamu disebut. Namamu disebut di dalam doa. Apa inti syair dari lagu ini? Lagu ini mau mengungkapkan cinta yang begitu istimewa dari orang tua kepada kita. Di matanya kita itu berharga. Di matanya kita itu spesial. Ya, bukan martabak spesial, tapi manusia yang spesial, yang dicintai dan diistimewakan. Ada satu kesaksian hidup seorang ibu yang memiliki anak 4 orang. Lalu anak bungsunya itu seorang yang cacat mental. Suatu waktu ibu itu kemudian berdoa, dan isi doanya adalah, Tuhan, saya memohonkan kepadamu, semoga kelak ketika saya tidak lagi hidup di dunia ini, anak saya yang bungsu ini ada yang menerima dan memeliharanya. Doa ini sesungguhnya lahir dari kepasrahan, karena menyadari bahwa keterbatasan mental anaknya tidak mampu menghadapi dunia nantinya. Karena itu dia meminta Tuhan supaya membantunya untuk kemudian orang-orang di sekitarnya, paling tidak saudara-saudaranya, bisa melanjutkan untuk hidup bersama saudaranya yang cacat. Doa yang lahir, doa yang baik lahir dari pengenalan yang mendalam serta cinta yang besar. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, relasi Yesus dengan para murid sama seperti kesaksian hidup ibu tersebut. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, isinya Yesus mendoakan pengikutnya. Kenapa Yesus mendoakan pengikutnya? Ya sama, dipandang sebagai orang yang istimewa, yang spesial di hati Yesus. Nah, apa isi doanya Yesus? Kalau kita mencermati, mendengar dengan jeli apa yang dibacakan tadi, maka kita akan menemukan isi dari doa Yesus, yaitu tentang kemuliaan dan hidup kekal. Kemuliaan atau dalam bahasa gereja disebut gloria, itu setara dengan artinya keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, atau pencapaian tertinggi dalam hidup.
Nah, isi doa kita bagi orang yang kita cintai selalu berharap kemuliaan bagi mereka yang kita cintai. Nah, Yesus melihat kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah yang berhak beroleh kemuliaan dan kehidupan kekal karena kita telah menerima dan melaksanakan segala firman yang disampaikan Tuhan kepada kita. Yesus telah memberi contoh dan teladan serta mengajarkan para rasul berdoa. Dan hal serupa dibuat oleh para rasul sesudah kenaikan Yesus di surga. Mereka menyatukan hati dan berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus. Karena itu, saat ini kita tengah melaksanakan novena Roh Kudus, menantikan turunnya Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari novena yang ketiga. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan atau keberhasilan atau pencapaian tertinggi itu tentunya tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha yang keras. Pada prinsipnya doa dan karya haruslah berjalan bersama. Saat ini anak-anak kita menghadapi ujian. Ujian ini tentu pasti Tuhan akan mau membantu kita asalkan kita berdoa. Kalau cuma berdoa tidak ada usaha, itu nol. Sama juga dengan kita telah berusaha belajar, tapi kemudian kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, maka itu juga hasilnya tetap nol. Maka diperlukan keseimbangan antara doa dan kerja, doa dan karya, supaya kemudian apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Di dalam bacaan kedua, kita mendengarkan bahwa Rasul Paulus mau menasihatkan kepada kita agar dapat memperoleh kemuliaan seperti Kristus Yesus, diperlukan kesetiaan dalam menjalani penderitaan seperti yang ditunjukkan Yesus. Dan jalan kemuliaan Yesus pertama-tama dan utama adalah penderitaan. Nah, bagaimana kita mau menderita kalau kemudian hal-hal kecil saja kita mudah mengeluh? Taruhlah misalnya kalau kemudian mama terlambat menyediakan makanan, anak-anak akan mengeluh. Atau kemudian ketika suami pulang tidak membawa rezeki, kita akan mengeluh. Dan masih banyak lagi litani-litani keluhan lainnya. Nah, bagaimana kita mau setia pada penderitaan kalau belum kita langsung cepat mengeluh? Dan itulah yang kemudian menjadi tantangan. Jalan kemuliaan Allah, jalan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Yesus setia dalam penderitaan. Santa Maria Teresa pernah mengatakan bahwa pilihlah jalan tersulit. Kalau kita ngantri minyak di Prusda sana dan kita antrian paling belakang, saya bisa yakin pasti beberapa menyerah dan akhirnya pulang. Apalagi kalau di jam 12 siang, pas panas teriknya itu luar biasa. Kalau yang naik mobil enak saja di dalam mobil, tapi kalau yang naik motor pasti banyak yang menyerah. Tetapi Mother Teresa bilang, pilihlah jalan tersulit. Kenapa? Karena selalunya jalan tersulit itu pasti menemukan berkatnya, pasti menemukan jalannya, asal kita setia. Nah, hanya melalui kesetiaan kita memikul salib, kita dapat sampai kepada apa yang disebut dengan kemuliaannya Allah. Dengan setia mengikuti dan melaksanakan firman Allah, kita dapat sampai pada kemuliaan yang dijanjikannya kepada kita. Kesuksesan kita sebagai orang Kristiani atau pengikut Kristus diukur dari kesetiaan dan ketaatan kita
pada Tuhan. Saya sudah setia dan taat nggak pada Tuhan, atau saya hanya setia dan taat pada diri saya sendiri? Maka pesan sabda untuk kita bawa pada hari Minggu komunikasi sedunia ini, yang pertama adalah tekunlah berdoa dan berkarya. Dalam istilah gereja disebut ora et labora. Setiap tugas perutusan yang Tuhan percayakan pada kita, baik itu di tengah masyarakat ataupun di tengah tugas-tugas gereja, jangan juga tidak seimbang. Aktif sekali di masyarakat, tapi hilang di gereja. Tapi sebaliknya juga aktif sekali di gereja, tapi di sosial sembunyi dalam rumah. Maka perlu keseimbangan. Yang kedua, ingatlah bahwa emas yang murni ditemukan dalam proses pembakaran yang luar biasa. Kita lihat emas di toko Mas Surabaya sana itu bagus-bagus modelnya semua. Tapi itu tidak akan jadi begitu murni kalau tidak dipanaskan lebih dulu, sehingga kemudian boleh dibentuk dan menjadi bentuk yang baik dan disajikan kepada kita. Dan sama halnya dengan iman kita. Iman yang sejati itu hanya diperoleh dari pengalaman-pengalaman penderitaan, dan kita setia melewati itu sebagai prosesnya Allah untuk membantu kita menemukan tujuan sejati kita sebagai orang Kristen. Sehingga dengan memulihkan hidup kita, kita boleh berbagi inspirasi, berbagi motivasi, dan berbagi cinta kepada sesama, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita lanjutkan dengan berdoa.